Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz mengulas informasi market jelang pembukaan sesi pertama hari ini bersama dengan Mas Erwin Fitrianudin, Head of Equity Research dari Berduit. Dan kami hadirkan rekomendasi saham pilihannya yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini pemirsa. Ada 4 saham di antaranya adalah saham-saham seperti berikut, yaitu ada saham ADMF yang direkomendasikan hold dengan target price 16.200 sampai 16.500 dan resistennya maksud kami supportnya di 12.100. Kemudian AMRT buy dengan target price 3.450 hingga 3.550, stop lossnya di 2.700. Ada BNGA juga hold dengan target price 2.200 hingga 2.300 dan stop lossnya di 1.800. DRMA direkomendasikan buy dengan target 1.520 hingga 1.650 dan stop lossnya di posisi 900. Oke, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Erwin soal rekomendasi ini. Mas Erwin, beberapa kan direkomendasikan buy dan beberapa hold. Hold artinya kalau sudah punya ditahan dulu begitu atau bagaimana? Betul. Ya betul Mbak Friska. Jadi kalau untuk ADMR sama BNGA bagi Bapak Ibu yang masih mengoleksi, ya ini sebaiknya di hold terlebih dahulu ya karena prospeknya masih cukup bagus ya. Terlebih ADMF dan BNGA ini merupakan emiten dengan dividen yield yang cukup atraktif. Kita proyeksi sih sekitar di 6%-an untuk tahun ini. Apa yang diproyeksi 9%? Mas Erwin 6% Mbak, 6%. Untuk dividen yieldnya sekitar 6%-an untuk ADMF dan juga BNGA. Oke, dividen yieldnya. Ya. Jadi kalau mau mengambil peluang di dividen yield, boleh untuk beli saat ini ADMF atau lebih cocok untuk yang sudah punya, untuk di hold. Ya, kalau yang belum punya masih oke nggak untuk masuk di current price 13.75? Saya lebih menyarankan untuk yang lebih. Kalau untuk yang baru memiliki, untuk ADMF masih bisa dipertimbangkan untuk dibeli ya, karena ADMF sendiri kan di tahun lalu udah berhasil meningkatkan market share-nya dari sisi pembiayaan untuk kendaraan bermotornya, dan tahun ini dia baru saja menyelesaikan akuisisi dari MFIN ini sendiri, sehingga pembiayaan untuk kendaraan bermotor kemungkinan akan jauh lebih tinggi lagi ya dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya roda 2-nya baru menyentuh 9,7%, tahun ini mungkin udah double digit. Dan terlebih di tahun ini perusahaan juga mulai memfokuskan untuk non-dealer financing ya. Dari sebelumnya dia sekitar 18%-an, di tahun ini ditargetkan ke 25%. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau mengurangi volatilitas yang terjadi di penjualan segmen otomotif itu sendiri. Okay. Dan yang mana kita tahu di NDF ini marginnya itu jauh lebih besar, makanya dia mau bersaing dengan Bevin yang selama ini merajai di sektor NDF ini sendiri. Baik, mengapa Anda memberikan stop loss di 12.100? Oh, lebih ke support resisten 12.100. Iya betul, kita lihat itu batas bawah untuk si ADMF ya, sekitar 12 ribuan. Tapi kalau Bapak Ibu yang udah memegang di bawah 12.000 sebenarnya tidak ada masalah ya, karena kita masih bisa mendapatkan yield dividen sekitar 6%-an, itu cukup bagus dengan proyeksi sekitar 972 per lembar saham ya DPS-nya itu sendiri. Oke, dividen yieldnya menarik, dan kalau untuk investasi medium juga masih disarankan untuk ADMF ya. Iya betul. Meskipun kinerjanya memang sangat apik year to date atau tahun berjalan sudah naik 25%. 3 bulan terakhir naik 29,95%, Anda masih melihat peluang kenaikan dengan target tadi di 16.200 yang terdekat ya? Betul. Ya. Baik. Karena kalau kita pertimbangan cost of equity-nya di 12%-an, maka harga wajarnya memang di 16 ribuan Mbak. Oke, kita ke AMRT. Oke. Nah kalau untuk AMRT ini masih kita rekomendasikan untuk buy, karena di tahun lalu ya, Q4 kita lihat konsumsi rumah tangga itu naik 5,05%. Kita ada tesis bahwa revenue-nya juga bisa berpotensi untuk mengalami peningkatan 10-14% ya secara year on year. Oleh sebabnya kita predik di full year 2023 dia harusnya bisa menyentuh di 107-110 triliun. Dengan demikian maka dengan NPM sekitar 3% dan IPS-nya itu di 79 per lembar saham. Maka dengan IPS 79 per lembar saham ini PI wajarnya itu di 44-45. Ini menjadi potensi yang cukup menarik bagi AMRT sendiri, bahwa nilai wajarnya saat ini masih belum tersentuh ya, dia masih bisa di re-rating lagi karena di tahun lalu ya karena ada konsumsi rumah tangga yang meningkat, dan di tahun ini juga ada dorongan dari Ramadan. Dan untuk full year sampai tahun 2024 ini sendiri kita lihat uang beredar itu jauh lebih besar ya, karena tahun 2022 itu sekitar 78% antara M2 dengan loan growth yang dibagikan.
Kemudian tahun 2023 ini udah tumbuh di 80%. Nah, seharusnya di tahun 2024 ini jauh lebih besar lagi ya perputaran uang beredar, dan ini akan membantu AMRT bisa achieve di nilai intrinsiknya di 3.450 sampai 350. Oke, AMRT ini juga sudah tercermin dari net foreign buy asing dalam perdagangan kemarin di tengah IHSG yang kembali ATH atau all time high gitu ya. AMRT di posisi ketiga net foreign buy mencapai 208,7 miliar rupiah, dan itu hanya kalah dengan BCA dan juga BMRI. Berarti sangat sangat oke ya AMRT ini. Tapi Anda melihat dengan penguatan yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir dari tanggal 13, bahkan tanggal 6 pekan lalu ya, sebelum kita libur, itu sudah mengalami penguatan. Masih ada upside yang menarik tadi ke 3 ribuan untuk AMRT. Masih ya, karena Q4-nya masih belum rilis Mbak Prisa ya. Jadi kita prediknya ini bisa tumbuh di 10-14% di kuartal 4-nya itu sendiri. Oleh sebabnya full year-nya ini jauh lebih bagus ya. Makanya dia bisa sentuh di 107 sampai 110 triliun. Oke, 3450 adalah target Anda untuk AMRT, dan itu adalah level tertinggi baru ya? Iya, level tertinggi baru. Oke. Dengan asumsi dia bisa menyentuh EPS di 79 per lembar saham. Baik. AMRT, waspada kalau turun di bawah 2.700 ya? Ya, betul. Baik. BNGA juga Anda rekomendasikan hold kalau AMRT buy, ADMF hold, BNGA juga hold. Iya. Nah, untuk BNGA ini khusus untuk Bapak Ibu yang masih mengoleksi ya. Tidak saya sarankan untuk yang baru memiliki BNGA ya. Karena kalau untuk mengejar dividen yield-nya aja sekitar 6%-an mungkin masih belum begitu win-win ya, berkaitan dengan potensi loss yang Bapak Ibu akan hadapi itu sendiri ya. Nah, kalau untuk BNGA sendiri, bagi yang masih mengoleksi, ini kita lihat ada potensi yang cukup bagus. Kemarin tahun lalu loan growth-nya itu tumbuh lebih besar dibandingkan ekspektasi, dia tumbuh 8,5%, ekspektasinya itu 6-8%, dan di saat loan growth ini bisa tumbuh, ya dia juga bisa menurunkan aset quality-nya ke level 1,96% ya, dari tahun sebelumnya di 2,8%. Nah, ini jadi outperform ya kinerjanya si BNGA tahun lalu, dan ini kita lihat di tahun ini juga masih ditingkatkan lagi. Dari sisi manajemen juga menargetkan loan growth-nya masih ikut mengalami peningkatan. Dan yang menarik, dia juga punya capital adequacy ratio 24%, sehingga resiko yang dimiliki oleh BNGA ini tergolong relatif rendah ya. Oleh sebabnya Bapak Ibu yang masih mengoleksi di BNGA ini sendiri, untuk saat ini masih bisa di hold sampai nanti pembagian dividen di tahun 2024 ini sekitar 6%-an dengan DPS-nya itu sekitar 155 per lembar saham. Oke, ini tidak untuk yang mau coba-coba ya. Ini lebih cocok untuk yang memang sudah punya untuk memanfaatkan peluang dividen yield ya. Iya, betul. Oke. Kalau DRMA, bagi yang belum punya boleh buy berarti ya, karena Anda rekomendasinya buy. Iya, ini untuk DRMA masih boleh buy ya, terlebih harga saat ini kan sedang mengalami penurunan. Ini malah menjadi kesempatan, harganya kalau di 900 itu masih cukup murah ya, makanya saya taruh di supportnya itu di 900. Nah, untuk DRMA sendiri ini kita lihat ada perbaikan industri roda 2-nya sendiri, karena pendapatannya DRMA itu 50%-an itu dari roda 2, dan di tahun ini target dari IC sendiri itu sekitar 6,5 juta, lebih tinggi sedikit ya dibandingkan kinerja tahun 2019 di saat waktu normal. Dan untuk di roda 2 sendiri ini dari sisi pembiayaan sendiri udah kita lihat adanya peningkatan ya dari tahun 2023 lalu, sehingga tahun ini ya pendapatannya si DRMA untuk roda 2 seharusnya bisa mengalami peningkatan ya. Kalau tahun 2023 lalu itu sekitar 52%, kemungkinan tahun ini bisa tembus di 55%. Terlepas dari hal tersebut ya, DRMA juga udah mengembangkan elektrifikasi ya dengan anak usahanya Dharma Energy Resources, ini fokus untuk elektrifikasi, dan saat ini untuk SPKLU-nya juga udah kerjasama dengan BMW, kemudian Audi sama Volkswagen. Oke. Dan jangan dilupakan ya, DRMA kemarin baru akuisisi Trimitra Citra Rasa, yang mana kapasitas produksinya itu baru 20% ya, sehingga masih bisa dimaksimalkan kapasitas produksinya, dan ini bisa mendorong ya dari sisi revenue-nya si DRMA ini sendiri. Baik, itu kalau dari segi fundamental, tetapi untuk jangka pendek DRMA ini bagaimana? Apakah secara teknikal juga menarik, atau memang ini ya untuk jangka menengah lebih ke investasi, menanti ya itu tadi realisasi dari berbagai proyeksi positif fundamentalnya? Oke, kalau untuk jangka pendek ya kemungkinan masih akan didorong mengalami penurunan, tetapi karena kita ini fokusnya untuk investasi jangka panjang, semakin rendah harga dari DRMA ini sendiri masih cukup bagus untuk kita tambah atau kita akumulasi. Terlebih dia juga tahun lalu itu baru bekerja sama dengan Hyundai, baik itu Hyundai Creta maupun Stargazer, dan juga Toyota Cross untuk perbaikan suspension. Nah, ini kalau terus berlanjut ya ini bisa mengarah terhadap targetnya manajemen bahwa dia mau mendapatkan
pendapatan dari sisi revenue two wheel drive maupun four wheel drive itu Oke. berimbang. Nah ini yang menjadi kesempatan positif buat BRMA. Baik, untuk itu ada target terdekat 1520 sampai 1650 ya, dengan stop loss Betul. atau support ya di posisi 900, dan saat ini di 1110 ada level-level masih murah, tapi ya jangan sampai turun di bawah 900 karena mungkin trennya masih akan terus turun ya. Betul. Oke, itu dia untuk rekomendasi saham pilihan pemirsa, dan mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG memang turun, koreksi atau belanda aksi ambil untung, turun 0,54%. Kami akan ulas usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz, dan kami update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana indeks harga saham gabungan melemah 0,52% atau di 7.392 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga cenderung melemah kembali ke 15.600-an di 15.624, melemah 0,33% terhadap dolar Amerika Serikat. Dan berikut pemirsa adalah deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers based on value di pembukaan perdagangan pada hari Jumat ini 15 Maret 2024. Di antaranya ada BBRI yang kembali menguat 2%, disusul BBNI 4,88%, BSDE pemirsa naik 4%, GoTo masih melanjutkan penguatan 1,5%, ICBP juga naik 1,38%, Antam, MDKA, Inco, kemudian DOOH dan INKP pemirsa. Kemudian dari top losers ada JARR, kemudian ada VTNY, AEGS, Meja, HATM, CMRY, SMBR, PTPS, IMPC, dan juga beberapa saham lainnya pemirsa yang tentunya masih akan terus mengalami perubahan posisi mengingat pembukaan perdagangan baru berlangsung kurang lebih 6 menit. Oke, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Erwin. Mas, Anda belum melirik ke komoditas mungkin logam, batu bara, atau mungkin CPO yang saat ini kalau nggak salah harga CPO-nya 4.300-an ringgit Malaysia, ataupun harga komoditas yang lain dari pertambangan? Oke, kalau untuk sektor mining sendiri ataupun pertambangan lain, kita belum melirik ya Mbak. Terutama untuk batu bara ya. Batu bara itu kemarin kita lihat dari data yang udah rilis, laporan keuangannya itu rata-rata revenue growth-nya itu turun sekitar 14%-an, dan untuk net income-nya itu juga turun sekitar 18%-an. Jadi untuk batu bara sendiri permintaannya masih cukup melemah untuk tahun ini karena China sendiri akan menurunkan permintaan impornya itu sekitar 10%-an ke 200 juta ton di tahun 2024 ini. Dan kita produksinya juga turun di 710 juta ton tahun 2024. Ya ini kita juga udah melihat bahwa marketnya untuk tahun 2024 ini lemah untuk komoditas ini sendiri ya, terkhusus untuk batu bara. Dan kemudian untuk CPO memang kontraknya mengalami peningkatan ya, harganya sampai 4.300, tetapi untuk pemilihan emitennya ini cukup terbatas. Dan dari data yang udah rilis, laporan keuangan yang udah rilis, ini juga rata-rata kinerjanya juga masih turun ya tahun lalu. Dan tahun ini kalaupun kita mau mengoleksi emiten-emiten CPO, mungkin pilihannya hanya terbatas di DSNG dan SSMS yang memiliki kinerja yang cukup bagus, di mana usia kelapa sawitnya masih cukup rendah dan juga CPO yield-nya itu cukup bagus. Oke, itu dia analisis dari komoditas. Singkat saja tips untuk pemirsa dalam berinvestasi di pasar modal saat ini dalam kondisi IHSG yang kayaknya bergeraknya cukup sempit dan rawan profit taking seperti yang berlangsung pagi hari ini, apa? Singkat saja Mas Erwin. Oke, dengan rawannya koreksi saat ini mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk Bapak Ibu sekalian ini mengoleksi emiten-emiten banking dan multifinance ya, yang mana secara potensi penurunannya itu lebih rendah dan peningkatannya itu masih cukup kuat ya, karena kinerjanya tahun lalu itu cukup outperform dibandingkan proyeksi yang dilakukan oleh para masing-masing analis itu sendiri ya. Jadi untuk menghindari ya, mengoleksi emiten di luar banking dan multifinance yang potensi downside-nya itu cukup tinggi, untuk Bapak Ibu sekalian bisa dimanfaatkan untuk mengoleksi emiten banking dan multifinance yang secara dividend yield-nya juga masih cukup menarik untuk tahun ini. Baik, itu dia rekomendasi pemirsa dan juga tips dari Mas Erwin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Erwin. Sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa dan Bapak Ibu semua.